Juga biar tidak dikira nyontek pabrikan sebelah. Dan yang pasti supaya spakbor belakang konsisten, tidak senter tengah. Peluncuran Honda Vario Evo 160 memang membawa sejumlah penyegaran pada desain, sedikit penambahan pada fitur, dan beberapa pengurangan di beberapa part, seperti bezel yang dikurangi di bagian tengahnya untuk mengurangi ongkos produksi. Maksudnya mengurangi bobot motor, sampai material tutup radiator yang sekarang pakai plastik ember semen. Namun, walaupun tampilannya sekarang makin keren, banyak netizen merasa perubahan yang dilakukan belum menyentuh aspek yang paling sering diperdebatkan. 3 hal yang paling banyak dipertanyakan adalah kenapa Vario Evo 160 masih menggunakan suspensi belakang sebiji, tidak 2 atau sekalian 4? Apakah karena ini sudah cukup kuat? Kenapa masih pakai dek rata pengangkut galon idola masyarakat? Dan kenapa masih pakai rangka dengan fitur lipat? Mari kita bahas di video ini. Sekarang, motor ini memang jauh lebih keren dibandingkan versi sebelumnya. Terlihat makin agresif, gak maksa dan tidak terlalu bapak-bapak seperti yang ini. Walaupun sudah sangat ganteng, tetapi menurut kami ini masih belum sekeren Aerox Alpha. Yang kata netizen, Aerox adalah kompetitor terkuatnya karena sama-sama Matic Sporty dengan CC yang hampir sama. Bukan Matic yang sok maksi ini lawannya. Walaupun sama-sama dek rata, tapi Vario sangat diterima masyarakat Indonesia, sementara yang ini cuma menu-menuhin gudang Yamaha. Kembali ke Vario e-South. Lantas, mengapa Honda tetap bertahan dengan konsep tersebut? Yang pertama, shock breaker belakang yang masih tunggal. Vario sejak awal memang diposisikan sebagai skuter harian yang mengutamakan kepraktisan, bukan motor bergaya sport murni. Suspensi tunggal memiliki beberapa keuntungan bagi pabrikan. Bagi pabrikan. Yang pasti adalah biaya produksi jadi lebih rendah, walaupun harga jualnya tetap tidak murah. Juga biar tidak dikira nyontek pabrikan sebelah. Dan yang pasti supaya spakbor belakang konsisten, tidak senter tengah. Kelebihan selanjutnya sok sebelah ini adalah bobot motor menjadi lebih ringan. Ruang bagasi jadi lebih lega karena tidak terganggu dudukan dual shock, serta perawatan yang lebih sederhana. Meski demikian, konsekuensinya adalah kenyamanan saat melewati jalanan bergelombang dan kestabilan ketika bermanuver cepat tidak sebaik motor dengan suspensi ganda. Honda tampaknya menilai mayoritas konsumen Vario lebih mementingkan kepraktisan dibanding performa berkendara agresif. Lagian, apa sih kelebihan shock yang ada 2? Kegantengannya. Beli no Supra 125. Yang berikutnya, kenapa Honda tetap menggunakan dek rata? Inilah salah satu identitas Vario yang paling sulit dihilangkan. Dek rata memberikan banyak keuntungan untuk penggunaan harian, seperti membawa galon, membawa gas melon, atau barang belanjaan lainnya. Dan ini merupakan nilai plus-plus bagi masyarakat Indonesia. Mereka membeli motor selain buat gaya juga untuk kenyamanan. Itulah kenapa di Indonesia motor Matic sangat laris dibanding motor sport atau bebek. Karena menurut masyarakat Indonesia motor Matic lebih praktis dan lebih nyaman. Sebaliknya,
Desain underbone seperti Aerox memang membuat posisi berkendara lebih sporty dan meningkatkan kekuatan sasis. Model seperti ini juga lebih gagah dan lebih laki. Desainnya juga nggak ada yang bisa menandingi. Sangat gagah jika dilihat dari belakang, depan, kanan, dan kiri. Tetapi untuk membelinya biasanya harus mengorbankan kaki. Tetapi model dek punggung seperti ini, ruang kaki menjadi lebih sempit dan kepraktisan berkurang signifikan. Honda tampaknya memahami bahwa mayoritas pembeli Vario di Indonesia memilih motor ini justru karena dek ratanya. Buktinya dulu yang Wagyu kayak gini juga laku tuh. Jika Honda Vario berubah menjadi underbone, besar kemungkinan produk tersebut akan bertabrakan langsung dengan karakter Aerox dan kehilangan identitasnya sendiri. Dan yang pasti bakal dibilang nyontek lagi. Selanjutnya, kenapa Honda masih mempertahankan rangka ESAV? Ini adalah keputusan Honda yang paling kontroversial. Rangka ESAV sempat menjadi sorotan nasional setelah muncul berbagai laporan mengenai kasus korosi hingga patah pada sejumlah motor Honda yang menggunakannya. Walaupun tidak terjadi pada semua unit, kasus tersebut sudah terlanjur membuat citra ESAV menurun drastis di mata masyarakat Indonesia. Secara teknis, Honda tetap mempertahankan ESAV karena memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, lebih ringan dibanding rangka tabular. Iya, rangka ini lebih ringan secara teknis karena terbuat dari plat baja yang dilas otomatis. Rangka ini cukup kuat walaupun besinya sangat tipis dan biasanya nggak lama bisa bikin penggunanya menangis. Kelebihan rangka ESAV selanjutnya adalah efisiensi bahan bakar yang lebih baik karena bobot kendaraan berkurang. Selain single shock tadi dan beberapa part yang ditipisin dan diplastikin, rangka kongguan ini juga sangat berperan dalam memperingan bobot motor secara keseluruhan. Dan karena motor jadi ringan, otomatis kerja mesin juga makin ringan dan secara tidak langsung berpengaruh juga ke biaya produksi. Dan tentu saja percetakan uang. Maksudnya konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Berikutnya adalah handling yang terasa lebih lincah. Rangka ESAV memang terkenal dengan handling yang lincah. Untuk penggunanya juga diharapkan memiliki kemampuan riding yang lebih lincah. Untuk jaga-jaga kalau fitur tersembunyi dari rangka ini aktif secara mendadak. Berikutnya, proses produksi yang lebih efisien. Nah kan, inti dari semua itu ya ini. Honda menyatakan bahwa kualitas produksi dan pengendalian mutu sekarang sudah diperbaiki, serta memberikan garansi rangka 5 tahun sebagai bentuk kepercayaan terhadap produk tersebut. Namun dari persepsi konsumen, masalahnya bukan sekedar kekuatan rangka. Nama ESAV sendiri sudah terlanjur memiliki citra negatif. Banyak calon pembeli berharap Honda kembali menggunakan rangka tabular seperti pada Honda Vario 125 agar kepercayaan masyarakat Indonesia kembali pulih. Tapi di sini Honda juga bingung. Kalau mereka kembali memakai rangka pipa, secara tidak langsung mereka mengakui kalau rangka ESAV bermasalah. Dan kalau tetap memakai rangka ESAV, mereka akan terus dihujat karena nama baik rangka ini sudah terlanjur buruk di mata konsumen Indonesia. Mengganti platform rangka juga sebenarnya bukan pekerjaan sederhana. Hal itu membutuhkan pengembangan ulang sasis, bodi, dudukan mesin, hingga proses produksi baru yang tentu membutuhkan investasi sangat besar. Lagian kan ini cuma ganti baju. Dari sudut pandang teknik dan bisnis, keputusan Honda masih dapat dipahami. Mempertahankan sok tunggal
dek rata dan rangka ESAV membuat biaya pengembangan tetap efisien. Bobot motor tetap ringan, konsumsi bahan bakar tetap irit, serta karakter Vario sebagai skutik harian tidak berubah. Isu rangka ESAV telah mempengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat Indonesia, sehingga banyak yang berharap Honda berani melakukan perubahan besar pada generasi berikutnya. Nah, gimana? Udah DP Vario hari ini? Sekian video ini, salam rangka motor yang punya topping karamel. Motor gagah yang rangkanya kalah sama sepeda ontel.